yang lain kan ada yang menempel di reseptor. Terus mengakibatkan hantaran ion dan lain-lain. Terus kalau diserap ya ada yang diserap, terus ada yang diurai, misalnya pada oleh enzim asetilkolin esterase ya kalau nggak salah ya, untuk ya asetil CoA sama kolin ya, itu diurai jadi 2 gitu, sehingga tidak dalam bentuk aktif lagi. Kalau aktif lagi kan nanti bisa menyebabkan hiperaktivitas atau ya berlebihan lah. Lalu bisa juga masuk ke dalam sel glia kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Dari adik-adik ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada mungkin langsung lanjut aja ke itu yang lanjutnya. Terima kasih. Sama-sama ada. Saya lanjutkan deh ya. Udah terlihat belum ya? Udah. Jadi yang kedua di sini adalah obat-obat hipnotik sedatif. Jadi obat hipnotik sedatif ini nanti ini ada 3 golongan besarnya ya. Ada benzodiazepin, barbiturat, hipnotik baru, golongan lain. Nah, obat hipnotik sedatif ini tuh merupakan salah satu obat dari yang nanti dia mendepresi sistem saraf pusat ya, depresan kayak menekan gitu. Nanti biasanya ini sering banget dipakai buat gangguan kecemasan seperti itu, atau ansietas, gangguan tidur. Nanti sering banget di LPM4 ya. Itu ada kasus-kasusnya tuh gangguan kecemasan. Nah, kalau hipnotik ini tuh berbeda sama sedatif. Kalau sedatif dia tuh nanti ngebuat sampai tertidur. Kalau hipnotik itu cuman kebalik deh. Kalau hipnotik itu udah sampai keadaan tidur, kalau sedatif itu belum sampai keadaan tidur. Nah, itu nanti ada 3 golongan ya, Dek. Saya ulangi, kalau yang hipnotik itu udah sampai keadaan tidur, dia menekan SSP-nya itu efeknya. Kalau yang sedatif itu belum sampai keadaan tidur. Bisa next. Nah ini yang pertama, ini perkenalan dulu ya. Tadi kan udah dijelasin ke Mas Arda. Di sini ada reseptor GABA. Ini reseptor GABA itu memiliki 5 subunit. Subunit alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, sama ada gamma. Total di sini ada 5. Nah, dari si reseptor GABA ini nanti dia akan bergandengan dengan kanal ion Cl. Ini kanal ion Cl ya. Nanti ini buat keluar masuk dari si Cl-nya itu. Nah, nanti ketika ada aktivasi dari reseptor GABA ini akan mendepresi sistem saraf pusat, sehingga akan menimbulkan efek calming ya. Efek calming berarti yang nanti efek yang akan kita dapatkan, tujuan yang akan kita dapatkan tadi dia membuat sampai tertidur atau nggak sampai tertidur seperti itu. Kemudian untuk GABA itu nanti ada GABA A sama GABA B ya. Di sini yang berperan itu GABA B. Terus nanti obat-obat hipnotik sedatif ini, contohnya ada benzodiazepin, flumazine, dan barbiturat. Di sini tuh dia nanti akan nempel gitu loh. Cara kerja si obatnya tuh dia akan nempel di reseptor si GABA-nya itu. Nih contohnya kalau benzodiazepin ini dia berikatan di antara subunit si alfa yang oranye sama gamma kayak gitu nih. Dia berikatan ini beta, ini gamma, ini alfa. Nah, ini di situ. Terus misalkan barbiturat dia ada di subunit yang alfa sama subunit yang beta seperti itu ya. Terus next yang pertama ini golongan benzodiazepin. Benzodiazepin tadi dia berikatan di antara subunit yang alfa sama gamma yang sebelah sini tadi ya. Nah, ini benzodiazepin cara kerjanya di sini tuh nanti dia akan berikatan dengan reseptor GABA A di sinaps neuron SSP. Jadi ada sinaps neuron SSP, di situ ada reseptor GABA, terus nanti si obatnya itu akan berikatan di situ, memfasilitasi dari frekuensi pembukaan saluran ion klorida. Jadi di sini saluran ion Cl-nya ini dia akan
membuka gitu. Frekuensi pembukaannya itu akan lebih sering seperti itu. Diingat-ingat ya ini ya. Nih, di sini kerja benzodiazepin dia akan meningkatkan frekuensi jumlah pembukaan kanal ion Cl. Jadi nanti banyak ion yang masuk sehingga terjadi hiperpolarisasi membran, terus dia akan relaksasi, timbul efek calming seperti itu. Nah, untuk obat benzodiazepin ini biasanya indikasinya tuh pada terapi ansiolitik, insomnia atau kesulitan tidur, sama ansietas juga sering. Nah, benzodiazepin ini contohnya ada clonazepam, diazepam, estazolam, flurazepam, lorazepam, midazolam. Biasanya yang sering dipakai itu ada lorazepam, midazolam, sama diazepam. Yang belakangnya pam-pam-pam tuh benzodiazepin. Nah, ternyata benzodiazepin ini punya antagonis deh atau antidotum. Jadi kayak apa ya? Lawannya lah kayak gitu, obat penawarnya namanya itu flumazenil. Nah, kenapa dia memiliki antidotum atau antagonis ini ya nantinya ketika orangnya itu amit-amit ya, jangan sampai lah ya kita memberikan ke pasien kita kok sampai overdosis. Nah, ketika kita memberikan dia overdosis obat kecemasannya ini, hipnotik sedatifnya ini nanti kita bisa berikan flumazenil. Nah, untuk cara kerja flumazenil ini dia akan berantagonis atau dia akan bersaing dengan benzodiazepin ya. Di sini dia sama-sama nanti dia akan berikatan di reseptor GABA A yang di antara alfa sama gamanya seperti itu. Jadi kayak misalkan kalau benzodiazepinnya itu plus terus flumazenil ini min. Jadinya dia sama-sama kayak netral gitu. Dia bisa menetralkan dari si benzodiazepin ini seperti itu. Oh ya, berkompetisi ya, bukan berantagonis sih. Berkompetisi, lebih tepatnya berkompetisi. Nah, selanjutnya adalah barbiturat. Barbiturat itu tadi yang menempel di subunit yang alfa sama subunit yang beta. Nah, barbiturat ya ini ya. Nah, barbiturat sini ini berikatan dengan subunit reseptor GABA A di sinap neuron SSP, sistem saraf pusat. Nanti di sini berbedanya dengan benzodiazepin, dia akan meningkatkan durasi terbukanya saluran ion klorida. Kalau benzodiazepin ini frekuensi membuka tutupnya itu dia lebih sering, tapi kalau barbiturat di sini ketika membuka durasinya tuh lama. Biasanya umumnya 1 menit, nah dengan adanya barbiturat pembukaannya itu bisa sampai 2 menit, 5 menit. Seperti itu ya. Nanti kalau misalkan durasi terbukanya ini banyak, meningkatkan si Cl-nya tuh juga banyak yang masuk gitu loh. Ya kalau ion kloridanya tuh banyak yang masuk gitu terus meningkatkan hiperpolarisasi di membran dan timbul efek calming. Ini di sini ya bedanya durasi pembukaan kanal ion Cl- lebih lama, ion banyak yang masuk. Nah, barbiturat ini penggunaannya hati-hati. Kenapa? Karena di sini dia tidak punya antidotum sehingga memiliki efek kecanduan atau adiktif yang lebih besar. Contohnya adalah obat amorbarbital, terus butabarbital, mefobarbital, pentobarbital. Nah, yang perlu digarisbawahi barbiturat itu ketika pemberiannya orangnya itu secara sadar gak sadar dia minum alkohol, misalkan ya ada orang dengan gangguan kecemasan, terus dia punya kebiasaan minum alkohol, dia konsumsi barbiturat, dia konsumsi alkohol, nah itu akan meningkatkan kerja si barbiturat tadi. Jadinya efek keadiktifnya akan tinggi, terus bisa terjadi keracunan atau overdosis seperti itu tadi. Nah, penawarnya itu kan karena penawarnya nggak gede, jadi sulit ketika orang dengan riwayat dia alkoholik terus kita resepkan obat barbiturat itu sulit ya. Nanti takutnya akan overdosis seperti itu. Terus juga selain alkohol itu kalau misal ada obat fenotiazin itu juga tidak disarankan pemberiannya bersamaan dengan barbiturat seperti itu. Kalau ada juga ketika kita berikan bersamaan dengan stimulan SSP, contohnya orang itu konsumsi obat barbiturat, terus orang itu minum kopi, minum teh, itu kan dia kan jadi stimulan di SSP-nya, itu nanti si efek dari barbituratnya itu tidak akan maksimal gitu, menurunkan dari kerjanya si barbituratnya itu tadi, seperti itu. Itu bisa diingat-ingat ya, Dek. Terus yang ketiga ada hipnotik baru. Nah, hipnotik baru ini dia cara kerjanya itu sama kayak benzodiazepin ya, frekuensi pembukaannya itu lebih banyak. Nanti buat meningkatkan hiperpolarisasi membran, contohnya itu ada enzozepiden, zaleplon, terus zolpidem, kayak gitu. Sama aja sih.
Itu cuman kamu mau pilih yang mana aja, tergantung nanti ketika itu kamu, kalian ya maaf, itu sediaannya tuh adanya apa, ada yang benzodiazepin ya bisa kalian resepkan benzodiazepin, adanya yang golongan hipnotik baru ya hipnotik baru. Kurang lebih sama aja sih itunya. Terus yang terakhir ada golongan lain ya, buat obat, gangguan kecemasan, itu ada yang namanya agonis reseptor melatonin. Nah, kita tahu sendiri melatonin itu suatu hormon yang nantinya tuh, berfungsi buat mengatur, kapan sinyal buat kita tidur, kapan sinyal buat kita untuk terjaga, seperti itu. Contohnya ada ramelteon, biasanya ramelteon itu digunain buat orang yang gangguan tidur. Biasanya kan kalau orang cemas, itu bisa mengarah ya cemas, insomnia mengarah ke gangguan tidur ya. Kita bisa resepkan ramelteon. Yang terakhir itu ada agonis reseptor 5-HT. Agonis di sini artinya dia punya mekanisme kerja yang sama. Ininya dia mirip sama serotonin. Nah, ini bisa kita resepkan buspirone, itu biasanya buat gangguan cemas yang generalisata. Nah, ini buat preparatnya aja ya. Ini didapat dari Katsu buat apa namanya sih rangkuman dari yang sudah saya jelasin tadi nih, antagonis benzodiazepin, barbiturat, hipnotik baru, agonis reseptor melatonin, 5-HT kayak gitu. Nah, ini mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak adik-adik teman-teman? Kalau nggak ada mungkin bisa dilanjutin pemateri yang ketiga ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua dan teman-teman juga. Saya izin untuk share screen ya. Udah kelihatan belum ya? Sudah. Oke. Ini kelihatan share screen nggak? Share screen, slideshow nggak? Aku nggak bisa lihat kalian. Hah? Enggak share screen. Masih yang di depan, belum yang slideshow. Oke, sebentar ya. Oke, guys. Wait. Oke, saya izin mulai ya. Perkenalkan, nama saya Elfridan Hidayah. Di sini saya bakal membahas mengenai obat antipsikotik tipikal. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa langsung dipotong aja, nggak apa-apa. Nanti kalau mau ditanya di akhir juga nggak apa-apa. Jadi tadi kan adik-adik udah pada belajar dari Mas Arde sama Diska ya, sama Mbak Diska ya, kayak pengenalan obat-obat dari jiwa tuh kayak gimana. Emang banyak banget deh. Jadi pendahuluan dulu untuk golongan psikotropik ini tuh nanti ada banyak banget, mulai dari antipsikotik, antiansietas, antidepresi sampai ke antimania. Nah, nanti yang kita pelajarin di slide ini tuh adalah yang antipsikotik yang tipikal aja. Jadi cara definisi dulu, psikotropik ini tuh obat yang mempengaruhi fungsi perilaku, emosi, dan pikiran yang biasa digunakan dalam bidang psikiatri. Karena kan di bidang psikiatri kita menanganinya pasien dengan gangguan jiwa, gangguan kecemasan, gangguan perilaku, gangguan tingkah laku, kayak gitu ya. Jadi obat-obatnya ini tuh juga berpengaruh ke fungsi perilaku, emosi, dan pikiran mereka kayak gitu. Nah, untuk obat antipsikotik ini, baik yang tipikal maupun yang atipikal, nanti memiliki efek samping yang perlu diketahui agar pengobatan klinis bisa efisien dan sesuai dengan proporsi agar mencapai target terapi. Nah, kenapa kok akhirnya si psikotik ini kita tuh benar-benar harus kayak memantau banget ya dosisnya, cara penggunaannya, karena yang kalian tanganin itu neurologinya, jadi saling apa ya, benar-benar kayak fungsi domain paling utama gitu kan ya, Dik.
kayak nanti itu tuh dipakai terus, dan walaupun di orang gangguan jiwa kita kan berusaha buat nyembuhin ya, jadi gimana caranya biar tetap efisien. Nah untuk nanti yang kita pelajarin itu tipikal yang chlorpromazine sama haloperidol. Nanti untuk yang saya kotakin ini tuh yang obat antipsikotik yang khusus buat tipikal aja. Nah, jadi ini pendahuluan juga, nanti dibahas yang lain untuk yang atipikalnya. Jadi farmakoterapi buat menggunakan obat-obat antipsikotik untuk memodulasi dari neurotransmitter yang terlibat. Nanti neurotransmitternya bisa di bawah ya, bisa selanjutnya. Untuk yang antipsikotik itu nanti ada dua, itu ada tipikal yang dimana dia first generation atau generasi pertamanya. Nanti biasanya tuh di soal-soal, di buku itu nyebutnya APG 1. Antipsikotik generasi 1, itu berarti dia tipikal. Nah, nanti untuk yang tipikal atau first generation itu nanti dia blocking reseptor dopamin B2. Ya, pokoknya dia blocking reseptor dopamin B2. Terus kalau efek sampingnya itu nanti ekstrapiramidal yang besar, nanti ada juga gambarannya, terus efektif buat mengatasi dari gejala positif. Sedangkan kalau atipikal dia tuh blocking reseptor serotonin 5-HT2. Nanti kalian kalau ngafalin salah satu aja, jadi tipikal D2, kalau atipikal 5-HT2, jadi nggak usah dihafalin dua-duanya karena biasanya kan kayak kebalik-balik gitu ya. Terus untuk efek samping dari ekstrapiramidalnya dia emang lebih kecil deh daripada yang tipikal atau yang APG 1 ini. Dia juga efektif buat mengatasi gejala positif maupun negatif. Spill dikit aja, nanti kalian tuh belajar dari depresi kayak gitu tuh nanti jelasin tentang gejala-gejala yang baik positif maupun negatif kayak gitu. Nah untuk mekanisme kerja, jadi untuk mekanisme kerja itu tuh untuk mekanisme kerja, jadi nanti dari APG 1 ini tuh punya cara dia bakal ngeblocking reseptor D2 sesuai kan sama tadi poin-poin yang saya sebutin di slide sebelumnya. Dia itu khususnya buat jalur dopamin di mesolimbik. Ingat pokoknya dia pertama banget tuh di mesolimbik, sering juga disebut dengan antagonis reseptor dopamin atau disingkatnya ARD atau antipsikotik konvensional atau antipsikotik tipikal. Jadi pokoknya kalian ini pengenalan si APG 1 dulu ini ya. Tapi selain di mesolimbik nih, ini mesolimbik pathway-nya itu dia di blocking khususnya yang si mesolimbik ini. Tapi dia juga di tempat lain kayak di jalur mesokortikal. Akhirnya dia cocoknya buat yang gejala negatif kayak gitu. Terus nigrostriatal ini juga. Terus habis itu yang terakhir adalah di pathway-nya di tuberoinfundibular. Jadi si APG 1 itu nanti dia punya cara di beberapa pathway kayak gitu ya. Nggak usah terlalu banyak jelas lah yang ini. Itu kok nggak bisa gerak ya. Oke, lanjut. Jadi mekanisme kerja obat antipsikotik yang generasi kedua ini emang bukan di aku, tapi nanti di selanjutnya, maksudnya yang jelasin beda lagi, bukan aku, lebih singkat aja ya. Kalau ini tuh dia punya mekanisme kerja melalui interaksi antara serotonin dan dopamin pada keempat jalur dopamin di otak. Dan dia punya efek samping sistem ekstrapiramidal yang lebih rendah dan sangat efektif buat mengatasi gejala negatif. Jadi dia emang lebih bagus buat yang gejala negatif daripada gejala yang positif kayak gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke obat-obatannya. Jadi untuk antipsikotik yang generasi pertama atau si APG 1 ini, itu nanti kita belajar sama si chlorpromazine sama derivat fenotiazinnya. Dimana kalian pasti udah belajar namanya farmakodinamik dong. Masa nggak tahu farmakodinamik? Farmakodinamik apa? Ada yang bisa jawab deh? Yo, jawab yo. Ini pinter-pinter kabeh loh. Nggak ada yang mau jawab, ya farmakodinamik itu kan berarti dia mekanisme kerja obatnya ya. Jadi di mana si mekanisme kerja obat si chlorpromazine dan derivat fenitoiazine itu bakal gimana gitu kan. Nah, jadi dia bakal bekerja di efek pada susunan saraf pusat, sistem otonom, sistem endokrin. Nah, kalau contohnya di sistem saraf pusat itu nanti dia bisa bikin jadi sedatif, bisa sedasi yang dia juga disertain sama sikap kayak acuh tak acuh gitu, kayak nggak peduli gitu, gara-gara sih obat chlorpromazine ini. Jadi dia nanti berpengaruh gitu. Terus habis itu kalau sistem yang endokrin namanya juga endokrin gitu ya. Pasti dia bahasnya tentang kayak efek samping terhadap sistem reproduksi kalian gitu loh. Astagfirullah. Ya efek samping terhadap sistem reproduksi kayak gitu.
Nah, ada juga nih belum saya masukin, baru saya baca dari buku FKU itu, ada juga ke neurologiknya, dimana kalau neurologik itu nanti di saat dosisnya pemberiannya itu berlebihan, nantinya jadi banyak gejala ekstrapiramidal yang lebih besar. Makanya tadi di APG 1 itu kan disebutkan bahwa sistem gejala ekstrapiramidalnya itu bakal muncul lebih besar dibandingkan yang APG 2 kayak gitu. Nah, ini tuh berpengaruhnya ke si neurologiknya ini. Nah, untuk yang antipsikotik, dia bakal menghambat berbagai reseptor diantaranya kayak dopamin, reseptor alfa adrenergik, muskarinik, histamin H1, dan reseptor serotonin 5HT2 dengan afinitas yang berbeda. Contohnya tuh ada obat chlorpromazine ini tuh yang dia punya afinitas terhadap reseptor dari dopamin, tapi dia juga punya yang lebih tinggi daripada dopamin itu terhadap alfa adrenergiknya. Jadi kayak dia tuh punya afinitas di dua, antara di dopamin sama di alfa adrenergiknya. Lanjut ya, ini untuk farmakokinetik. Jadi kalau farmakokinetik bedanya sama farmakodinamik apa? Nggak ada yang mau jawab juga. Kalau farmakokinetik tuh ya nasibnya kayak gimana ya? Nasib apa namanya? Nasib obatnya gimana? Nah, nantinya bakal diabsorpsi sempurna. Sebagian di antaranya mengalami metabolisme lintas pertama, first line gitu. First line ya, bener ya, lupa. Di availabilitas dari chlorpromazine dan thiioridazine berkisar antara 25 sampai 35%. Sedangkan haloperidol itu nanti di next slide aja, itu mencapai 65%. Kebanyakan antipsikotik bersifat larut dalam lemak dan terikat kuat dengan protein plasma 92 sampai 99%, serta memiliki volume distribusi besar, lebih dari 7 liter per kilogram, dan metabolit CBZ ini ditemukan di urin sampai beberapa minggu setelah pemberian obat terakhir. Jadi emang farmakokinetik ini tuh, maaf ya nggak tak bikin poin-poin, ini tuh dia diabsorpsi sempurna. Terus dia metabolisme lintas pertama, dia sifatnya larut dalam lemak, sama dia juga terikat kuat sama protein plasma. Ini udah 4 ya. Terus habis itu dia juga ditemukan di urin setelah kalian ngasih obat nih ke pasien kalian. Terakhirnya kemarin 1. Tapi sampai beberapa minggu kemudian itu masih ketemu si metabolit CBZ ini tuh di urin kayak gitu. Selanjutnya untuk efek sampingnya, jadi batas keamanan dari CBZ ini cukup lebar sehingga obat ini cukup aman. Tapi dia punya efek samping, kayak efek perluasan dari efek farmakodinamiknya. Jadi dia bakal muncul gejala idiosinkrasi. Kalau kalian nggak tahu gejala idiosinkrasi itu kayak reaksi abnormal karena kalian itu minum obat baik antibiotika atau obat-obatan yang nggak sesuai sama dosisnya, ataupun emang reaksi dalam tubuh kita, atau secara genetik emang kalian udah ada alergi kayak gitu-gitu. Nah, nanti mungkin bisa timbul kayak ikterus, dermatitis, leukoponia, dan biasanya itu disertain sama eosinofilia dalam darah perifer. Untuk sediaan dari obatnya, dari CBZ itu ada sampai 25 gram dan 100 mg. Dia bisa ada yang larutan suntik itu 25 mg per mililiter, dan larutan CBZ ini dapat berubah warna menjadi merah jambu oleh pengaruh cahaya. Untuk perfenazine, dia tersedia sebagai obat suntik dan tablet 2, 4, dan 8 mg. Ini tuh kalian skillnya tuh ini belum tau udah OC-nya tuh udah pakai obat-obatan belum ya? Oh belum deh. Terus untuk thiioridazine itu tersedia dalam bentuk tablet 50 dan 100 mg. Untuk flufenazine itu tersedia dalam bentuk HCl 0,5 mg, dan masa kerja dari flufenazine itu cukup lama sampai 24 jam. Ini tuh emang susah ngafalin obat-obatannya. Dulu waktu OSCE juga kita ngiranya kan obat-obatan bakal keluar. Jadi tuh ini semuanya tuh dihafalin dosis-dosisnya, tapi aku nggak tahu waktu di angkatan kalian tuh gimana besok. Tapi emang kita dulu belajar obat-obatan tuh ngafalin sampai sediaan-sediaannya kayak gini. Jadi misal chlorpromazine ya ngafalin 25 mg gitu. Lanjut ya. Nah, ini tuh adalah gejala dari kayak efek samping dari ekstrapiramidalnya. Gejala ekstrapiramidalnya. Jadi dia tuh ada pseudoparkinsonism, di mana nanti dia ada rigiditas, terus habis itu ada bradykinesia, terus dia juga tremor walaupun dalam keadaan istirahat kayak gitu. Terus dia juga ada yang namanya acute dystonia. Bentar.
Ya. Oh, ini untuk yang pseudo Parkinsonism itu yang stupid postur itu dia posturnya bungkuk, terus sama shuffling gait. Shuffling gait itu kayak apa ya? Oh ini loh, jalannya tuh nggak beraturan, kayak serem gitu loh, Dek. Kayak nantinya kamu tuh kalau lihat di video-video skill gitu tuh banyak yang kayak harus dijagain kayak gitu. Terus habis itu ada akut dystonia, di mana nanti wajahnya dia meringis. Nanti aku mau nyetelin video buat kalian buat tahu grimacing itu kayak gimana. Terus involuntary upward dari eye movement, jadi dia kayak gerakan mata yang ke atas gak disengaja. Nanti dia kayak dia nggak pengen gerakin matanya ke atas, tapi dia tiba-tiba pengen secara nggak sadar ngelakuin itu. Terus dia juga ada kekakuan otot, kayak mulai dari lidah, wajah, leher, kayak gitu. Terus bagian belakang gitu juga kayak gitu. Dan juga dia juga ada kekakuan di laringeal. Terus selanjutnya untuk akathisia, dia restless, jadi mudah kayak gelisah. Terus dia juga susah ya kalau melangkah kayak gitu. Terus habis itu dia juga gampang kayak goyang gitu loh, maju mundur goyang maju mundur gitu. Terus ada juga yang dyskinesia tardif. Nah, di mana nantinya dia sering ngelakuin hal-hal yang berkaitan sama mulai di lidahnya, kayak dia ngelakuin protrusi gitu. Terus dia juga sering menghisap, kayak ngelakuin gerakan buat menghisap kayak gitu. Padahal dia nggak pengen ngelakuin itu juga, tapi dia jadi sering ngelakuin kayak gitu. Terus dia juga ada movement atau gerakan involuntary dari badannya dia sama ekstremitasnya yang itu juga nggak pengen dia lakuin, tapi jadi secara nggak langsung jadi kejadian. Nah, untuk efek samping farmakologis antipsikotik, ini tuh ada SSO, ada SSP, sistem endokrin, dan sistem lainnya. Jadi ini berpengaruh ya. Mulai dari SSO dulu, gangguan penglihatan, mulut kering, sulit miksi, konstipasi. Jadi ini kaitannya sama sistem otonom ya. Jadi dia mekanismenya menghambat reseptor muskarini. Tapi kalau dia hipotensi ortostatik, kalian tahu hipertensi ortostatik ya? Hipotensi ortostatik itu kayak kalian posisinya bangun, terus waktu melakukan pergerakan itu nanti tensinya berbeda dan juga langsung pusing, biasanya kayak gitu, kayak geligen gitu loh. Impotensi, gangguan ejakulasi ini juga nanti biasanya kaitannya sama disfungsi ereksi juga, itu nanti mekanismenya ke hambatan reseptor adrenergik. Untuk susunan saraf pusatnya nanti ada sindrom Parkinson, akathisia, dystonia, dyskinesia tardif, kejang toksik. Nah, kalau yang ini tuh udah tadi yang di sebelumnya ini ya. Nanti ada beberapa mekanismenya. Terus kalau sistem endokrin, sesuai sama yang tadi saya bilang, itu adalah kenanya ke sistem reproduksinya. Jadi baik dia cewek maupun cowok itu bisa kena semua. Bisa amenorea, galaktorea, infertilitas, impotensi. Dia hambatan reseptor dopamin yang menyebabkan hiperprolaktinemia. Buat mekanismenya. Kalau sistem lain, biasanya emang bakal kena peningkatan berat badan. Kayak kalian pasti mikirnya orang-orang yang depresi gitu biasanya kan berat badannya turun ya. Padahal belum tentu. Berat badannya depresi itu bisa naik karena dia emang gejala depresinya bisa naik berat badan, atau karena efek samping dari obat pemberiannya itu. Nah, nantinya mekanisme itu kemungkinan hambatan reseptor H1 dan 5-HT2. Nah, ini adalah obat selanjutnya, itu adalah haloperidol. Kalau ini buat berguna menenangkan saat pasien itu dalam keadaan maniak kayak dia lagi nggak kekontrol deh, senangnya gampangannya kayak gitu. Nah, nanti timbul pada 80% pasien yang diobati haloperidol kayak gitu. Itu buat reaksi ekstrapiramidalnya sama kayak tadi ya. Terus farmakodinamiknya, struktur haloperidol berbeda dengan phenothiazine. Haloperidol memperlihatkan antipsikotik yang kuat dan efektif untuk fase mania, penyakit manik, depresif, dan skizofrenia. Untuk farmakokinetiknya, jadi haloperidol itu cepat diserap dari saluran cerna, kadar puncaknya dalam plasma mencapai dalam waktu 2-6 jam sejak mengenal obat, menetap 72 jam dan masih dapat ditemukan dalam plasma sampai berminggu-minggu. Ini gampangnya tuh sama ya kayak yang tadi ya, yang chlorpromazine. Kalau yang tadi itu di urinnya masih bisa kelihatan walaupun udah berminggu-minggu. Kalau ini ditemukannya dalam plasma sampai berminggu-minggu kayak gitu.
Terus efek samping dan intokasinya menimbulkan ekstrapiramidal dengan insiden yang tinggi, terutama pada pasien migrain. Nah, untuk indikasinya biasanya tuh buat ya psikosis. Jadi dia psikotik. Jadi dia biasanya buat ngobatin sindrom Tourette. Kalian ada yang tahu sindrom Tourette nggak? Artis deh, tahu nggak? Ada nggak yang kalian tahu sindrom Tourette? Yang punya sindrom Tourette. Jadi sindrom Tourette ini tuh kalau kalian dia tuh bener-bener kayak masa gitu ya. Karena dia tuh karena ada kejang otot yang hebat sampai dia tuh bisa menyeringai gitu. Jadi nanti dia ngelakuin hal-hal yang dia tuh nggak pengen ngelakuin tapi jadi dilakuin sama dia. Tiba-tiba dia ngomong apa, tiba-tiba dia ngomong kude kayak gitu-gitu, tapi sambil kayak gerakannya yang nggak normal gitu loh, Dek. Terus sediaannya itu dalam bentuk tablet 0,5 mg, 1,5 mg, dan tersedia dalam bentuk sirup 5 mg, 100 ml, dan ampul 5 mg per mililiter. Nah itu terima kasih. Saya mau nunjukin satu video tentang Tourette, sindrom Tourette tadi. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nggak terlihat. Nih, kayak tiba-tiba dia tik-tik kayak gitu. Nah, itu yang namanya grimacing, Dek. Jadi dia, denger gak ya ngomong? Dengar. Tuh. Oke, aku stop ya. Nah, jadi dia kayak sering banget ngelakuin gerakan-gerakan atau yang kayak kita ngeliatnya nggak normal gitu loh. Kita nggak pengen ngelakuin itu, tapi di pasien-pasien yang Tourette itu dia sering ngelakuin kayak gitu. Kalau kalian kepo artis siapa kayak Billie Eilish, Capaldi siapa tuh? Ya itu Lewis Capaldi itu dia juga nyanyi aja tuh di tengah-tengah nyanyi bisa kena sindrom Tourette itu kayak gitu. Jadi itu nggak memandang waktu dia stres ataupun dalam tekanan. Jadi itu tiba-tiba aja kayak gitu. Makanya si haloperidol ini tuh salah satu obat yang cocok buat si Tourette. Mungkin itu dari saya, dari adik-adik ada yang mau ditanyain dulu nggak? Malah. Yo, tanya. Kalau bisa jawab ya. Ya, silakan. Jadi yang untuk efek samping dan intoksikasi yang tentang menimbulkan ekstrapiramidal itu maksudnya gimana ya, Kak? Nah, oke. Makasih, Kak. Dek, bentar aku 1 menit ya. Angkat bentar. Halo, maaf ya, bentar. Jadi yang maksudnya efek samping ekstrapiramidal, jadi tuh dia tuh kita misal kita pasien ya, minum obat ini, terus nanti muncul sindrom ekstrapiramidal. Padahal kita dikasih dokternya obat ini tuh dalam keadaan nggak punya sindrom ekstrapiramidal. Dia kayak muncul setelah minum obat ini dan ganggu aktivitas dia sehari-hari. Contohnya itu dia kayak sulit bergerak, sulit komunikasi sama orang lain, nggak bisa tidur. Terus dia juga sulit buat menyelesaikan pekerjaannya dia sendiri. Makanya tadi yang aku liatin foto slide ini tuh sebenarnya adalah efek samping dari ekstrapiramidal. Lah aku lupa share screen. Gimana sih nih? Nah, ini tuh efek samping dari ekstrapiramidal tadi deh. Jadi dia emang dulu kesehariannya ya sampean kayak mulai dari rigiditas tuh kayak kaku banget gitu loh. Badannya bungkuk. Kalau orang-orang udah
udah geriatri, apalagi pasiennya geriatri ini, itu tuh nanti dia bener-bener ganggu aktivitas sehari-harinya. Bahkan semisal dia tuh penyakit utamanya itu tuh bukan karena sebentar. Penyakit utamanya itu bukan karena efek samping ekstrapiramidalnya. Jadi dia tuh punya penyakit hipertensi, diabetes, kan nggak ada yang tahu ya. Misal dia pasiennya demensia gitu. Tapi karena sistem ekstrapiramidalnya ini muncul, jadi dia mengganggu aktivitas sehari-harinya. Jadi pseudo Parkinson, acute dystonia, akathisia, sama dyskinesia target. Aku menjawab ya. Iya Kak, menjawab Kak. Beneran nggak? Iya. Oke, makasih Lutfi. Makasih ya Kak. Oke, dia mau tanya lagi. Jadi pokoknya gejala ekstrapiramidal itu dia kayak ganggu aktivitas sehari-hari ya sampai pokoknya kata kuncinya dia muncul gejala-gejala kekakuan, gangguan tingkah laku, postural tubuhnya udah berbeda dan itu mengganggu aktivitas sehari-hari. Daily activity-nya udah berubah karena efek samping dari ekstrapiramidal. Kayak gitu. Dan mungkin itu dari saya ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya dan mungkin masih ramai banget juga. Kebetulan saya juga lagi di luar. Mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lanjut sama teman-teman yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin melanjutkan untuk yang antipsikotik atipikal. Nah, salah. Ya, baik. Suara saya kedengeran kan? Dengar. Ya, baik. Jadi saya melanjutkan untuk antipsikotik atipikal. Nah, jadi apa sih bedanya antipsikotik? Tadi udah dijelaskan ya, antipsikotik tipikal sama atipikal. Kalau yang tipikal tuh dia lebih ngeblok dari reseptor dari dopaminnya, sehingga nanti gejala ekstrapiramidal itu bisa muncul ya kalau dalam penggunaan antipsikotik tipikal. Sedangkan kalau yang antipsikotik atipikal ini dia ini lebih ngebloknya tuh di reseptor serotoninnya, yaitu 5HT2-nya yang diblok. Nah, jadi ini ada 4 pathway yang terlibat dalam penyakit skizofrenia. Yang pertama ada mesolimbic pathway, di mana nanti dia bertanggung jawab terhadap positive symptom. Positive symptom itu apa? Ya kayak gejala-gejala halusinasi, waham, yang kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang yang kedua ini ada mesocortical pathway. Dia terlibat di negatif symptom. Negatif symptom tuh dia tuh kayak ngerasa nggak berenergi, terus murung dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian dia ada nigrostriatal pathway, di mana penggunaan tadi ya antipsikotik tipikal ini dapat mengaruhi munculnya gejala ekstrapiramidal side effect. Kemudian yang terakhir adalah tuberoinfundibular pathway yang dapat menyebabkan hiperprolaktinemia. Nah, pada keadaan skizofrenia biasanya dia itu kadar dopamin di mesolimbic pathway-nya tinggi dan kadar serotonin di mesokortikal sama tuberoinfundibular pathway-nya itu dia tinggi. Sehingga ketika dopamin tinggi di mesolimbic pathway, dia akan muncul gejala positive symptom. Nah, kemudian di mesokortikalnya justru dopaminnya ini kadarnya rendah. Nah, ketika dopamin kadarnya rendah,
dia ini akan muncul nih negatif simptomnya. Jadi dopamin tuh nggak selalu buruk ya, dia tetap dibutuhin. Nah masalahnya di mesocortical pathway-nya ini dopaminnya rendah. Kenapa? Karena kadar serotoninnya tinggi. Pelepasan serotonin itu menyebabkan penghambatan dari pelepasan dopamin yang menyebabkan negatif simptomnya ini muncul. Nah, kemudian tuberoinhibular pathway di sini serotoninnya tinggi, dia menyebabkan hiperprolaktinemia. Nah, kenapa yang gejala apa namanya gejala ekstrapiramidal itu muncul di apa namanya di ininya apa namanya pada penggunaan antipsikotik tipikal itu karena antipsikotik tipikal dia tuh ngeblok dopamin di semua pathway ini, sehingga memang apa namanya gejala positifnya dia bisa turun, tapi dia nggak bisa menurunkan negatif simptomnya, dia cuma bisa menurunkan positif simptomnya. Terus dia muncul extrapyramidal side effect karena kadar dopamin di nigrostriatal ini dia dihambat, padahal di nigrostriatal ini dia memiliki peran juga, dopamin itu memiliki peran juga, yang dimana kalau dia dihambat nanti akan muncul extrapyramidal side effect-nya seperti itu. Terus kemudian apa lagi ya? Nah, ya itu tadi. Nah, antipsikotik atipikal ini dia tadi dia kan jadi kan lebih besar ngeblok di 5-HT2-nya, di serotoninnya. Tapi dia juga bisa ngeblok dopamin D2 di mesolimbic pathway-nya. Sehingga apa namanya? Tapi kadarnya tuh jauh lebih besar pengeblokan serotoninnya. Sehingga nanti kadar dopamin di beberapa pathway yang diperlukan tadi dia tuh nggak mengalami penurunan gitu. Sehingga dia lebih bagus karena dia bisa menurunkan efek positif simptomnya, tapi dia juga bisa menurunkan negatif simptomnya, dan dia tidak memunculkan efek extrapiramidal side effect-nya seperti itu. Ini ya kata-katanya. Itu tadi nggak apa namanya nggak ada di slide, jadi bisa dicatat, Dek. Maaf, Dek, lupa ngomong, Dek, tadi. Nanti kalau ada yang kurang jelas nggak? Atau ada yang mau diterangkan lagi? Nanti aja ya, tak lanjutin sih. Nah, ini gejala positif, ini gejala negatif ya. Tadi, delusi, halusinasi, perilaku aneh, tidak terorganisir, bicara tidak teratur, topik melompat-lompat, tidak saling berhubungan, terus ini ilusi. Kemudian yang ini gejala negatifnya ini ya, perasaan menjadi tumpul ya, jadinya kayak susah ngerasa senang gitu, kehilangan motivasi, anhedonia, tidak mampu berkonsentrasi. Ini gejala ekstrapiramidal yang tadi udah dijelasin sama Mbak El nggak? Kak Elfrida. Nah ini contoh-contoh dari apa namanya antipsikotik atipikal. Dia ada clozapine, di mana dia memblokade reseptor dopamin, serotonin 5-HT2A dan alpha adrenergic. Di sini blokade terhadap reseptor D1 lebih besar dari reseptor D2, di mana D2 ini bertanggung jawab terhadap kemauan clozapine untuk menurunkan gejala positif tadi ya. Kemudian blokade reseptor serotonin 5-HT2 menyebabkan peningkatan pelepasan dopamin di beberapa area otak yang tadi sudah saya jelaskan ya, di mana serotonin tadi sekresi serotonin itu dapat menyebabkan penurunan sekresi dopamin, sehingga serotoninnya diblok, dopaminnya dapat meningkat seperti itu. Peningkatan dopamin menyebabkan penurunan insidensi efek samping ekstrapiramidal akibat clozapine dan memicu perbaikan gejala-gejala afektif dan kognitif. Ini farmakokinetiknya. Absorpsinya dia cepat dan sempurna, dikonsumsi secara peroral, distribusi melalui protein plasma dengan plasma puncaknya tercapai dalam 1,6 jam setelah pemberian. Ekskresinya melalui urin dan tinja dengan waktu paruh 11,8 jam. Dia memiliki sediaan tablet 25 mg dan 100 mg. Pemberian tidak boleh lebih dari 6 minggu kecuali terdapat perbaikan. Efek sampingnya agranulositosis pada pasien pengobatan selama 4 minggu atau lebih. Gejala timbul 6-18 minggu setelah pemberian. Gejala lain ada hipertermia, takikardi, sedasi, pusing kepala, hipersalivasi. Kemudian gejala takarnya kantuk, latergi,
koma, disorientasi, delirium, takikardi, depresi napas, aritmia, kejang, dan hipertermia. Kemudian selanjutnya adalah olanzapin. Merupakan derivat tienobenzodiazepin, di mana dia memiliki struktur kimia yang mirip dengan clozapin, tidak menyebabkan agranulositosis. Dia bekerja terutama pada reseptor dopamin dan serotonin, bekerja pada reseptor dopamin D2 di jalur mesolimbik sebagai antagonis, di mana dia akan blokir dari maaf ya, dopamin. Kemudian efek pada reseptor D2 menyebabkan penurunan gejala positif ya yang tadi ya. Kemudian ada pemblokan di reseptor serotonin 5-HT2A-nya juga. Kemudian tadi ya ngeblok di jalur serotoninnya tadi dapat menurunkan gejala negatif. Kinetiknya, farmakokinetiknya dia diabsorpsi secara peroral, konsumsinya secara peroral, kemudian distribusinya melalui protein plasma tercapai puncaknya itu 4-6 jam. Kemudian dia di metabolisme di hepar dan dikeluarkan melalui urin. Dia dapat mengatasi gejala negatif maupun positif. Dan juga bisa mengobati dari antimania, gangguan bipolar, pasien depresi dengan gejala psikotik. Sediaan tabletnya 5 mg, 10 mg, dan vial 10 mg. Efek sampingnya ada muncul efek ekstra piramidalnya, cuma dia minimal. Kemudian ada peningkatan berat badan, gangguan metabolisme, intoleransi glukosa, hiperglikemi, dan hiperlipidemi. Kemudian ada risperidon, dia mempunyai afinitas yang lebih tinggi di reseptor 5-HT2-nya dan menengah pada reseptor D2, A1, dan A2 adrenergic dan reseptor histamin. Ini farmakokinetiknya, absorpsinya peroral, distribusi protein plasma, metabolisme di hati, ekskresi di urin, dan sebagian kecil di feses. Sediaannya tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg, sirup, injeksi 25 mg per mili, 50 mg per mili. Indikasi pemakaiannya ada terapi untuk skizo gejala positif negatif, kemudian ada bipolar, iritabilitas, gangguan akustik. Efek sampingnya ada insomnia, agitasi, ansietas, somnolen, mual, muntah, peningkatan berat badan, hiperprolaktinemia, dan reaksi ekstra piramidal. Kemudian ada quetiapin, bersifat antagonis terhadap reseptor D2, D2, sorry. Kemudian serotonin 5-HT1, kemudian H2, dan reseptor A1A2 adrenergic. Kemudian farmakokinetiknya peroral, protein plasma 83%, plasma maksimal tercapai dalam 1-2 jam, metabolisme di hati, ekskresinya melalui urin sebagai kecil di feses. Indikasinya skizo, gejala positif, negatif, depresi, dan mania. Efek samping somnolen, hipotensi, dizziness, peningkatan berat badan, hiperprolaktinemia, ekstrapiramidal muncul tapi minimal. Ziprasidon melihatkan afinitas terhadap reseptor serotonin dan dopamin ya, sama tadi, absorpsinya peroral, distribusinya protein plasma 99%, metabolisme di hati, ekskresinya di feses, bagian kecil di urin. Kemudian indikasinya skizoakut, skizoafektif, terapi pemeliharaan skizofrenia, dan skizoafektif kronik. Kemudian juga ada gangguan bipolar. Sediaannya tab 20 mg, ampul 10 mg, dan injeksi pada keadaan akut. Efek samping sama seperti antipsikosis atipikal lain, kemudian ditambah dengan gangguan kardiovaskuler. Kemudian ini ada ariprazol, sama D2, 5-HT1A, serta antagonis terhadap reseptor 5-HT2A. Padahal reseptor serotonin itu nggak cuma ini ya, serotonin nggak cuma 5-HT2, dia banyak 5-HT1, 5-HT2, dan lain sebagainya. Sama reseptor dopamin dia juga ada banyak, D1, D2, D3, D4, dan itu masing-masing beda ya. Kemudian dia ini sifatnya antagonis terhadap reseptor serotonin 5-HT2, diperkirakan berhubungan dengan insidensi efek samping ekstrapiramidal yang rendah. Farmakokinetiknya absorpsi peroral, distribusi protein plasma, kemudian metabolisme melalui hati, ekskresi, feses, dan sebagian kecil urin. Indikasi ya hampir-hampir sama lah
kayak tadi. Kemudian sediaannya tab 2 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, dan injeksi 7,5 mg per mili. Efek samping konstipasi, ataksia, tremor, sedasi, restlessness, efek samping ekstrapiramidal minimal. Paliperidon bersifat antagonis terhadap reseptor dopamin D2 dan serotonin 5-HT2A. Sama, kemudian absorpsinya melalui per oral dan injeksi, distribusinya protein plasma 97%, metabolisme di hati, ekskresi di urin dan feses, indikasi skizo, gejala positif, negatif, baik untuk terapi maupun pemeliharaan. Sediaannya ada oral 3 mg, 6 mg, 9 mg, 12 mg. Pokoknya peningkatannya 3. Injeksi intramuskular, dia juga ada 25 gram, 50 mg, 70 mg, 100 mg, dan 150 mg per mili. Efek sampingnya ada drowsiness, takikardi, sakit kepala, konstipasi, dan peningkatan berat badan. Ini jenis-jenisnya secara rangkumannya ya. Kemudian ini ada untuk dosis-dosisnya ya. Kemudian sudah selesai. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Langsung aja, Dev. Oke. Nggak ada yang tanya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan teman saya yang lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Kak Tifa. Saya izin untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat mati kudasai. Oh ya, nih. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin untuk memaparkan materi obat bipolar ya. Ini mohon maaf, saya masih ikut format yang dulu tahun lalu dipaparin, tapi untuk yang sekarang ada beberapa revisi ya. Untuk apa itu obat-obatan bipolar. Prinsipnya kalian nanti perlu tahu dulu bipolar itu apa sih. Intinya dia adalah gangguan, sebuah gangguan mood ya, yang apa itu dia itu mempengaruhi seseorang gitu. Jadi dia kayak punya suatu perubahan mood yang cukup apa itu jelas gitu loh. Jadi kayak fluktuatif bilang timbul. Bahasa gampangnya gini, kalian tuh ketemu orang 2 minggu pertama kelihatannya tuh dia depresi. Tahu-tahu minggu berikutnya dia udah nggak begitu depresi, dan minggu depannya lagi tiba-tiba dia berubah jadi orang yang ceria banget. Saking cerianya tuh pakaiannya warna-warni. Nah, itu gambaran khas dari orang yang kena bipolar. Bisa dipahami ya. Nanti kalau kalian mau tahu dia gejalanya kayak gimana, kriteria diagnosisnya gimana, nanti akan dipelajari di modul masalah jiwa, dan nanti kalian pasti akan dipeseni untuk bawa buku pegangan, yaitu buku PPDGJ yang jilid 3 ya. Nah, nanti bisa dipelajari lanjut. Terus habis itu buat tata laksananya bipolar itu apa sih? Prinsipnya itu ada 2 obat. Ada antipsikotik sama mood stabilizer. Terus kalau kalian baca buku lagi, nanti akan saya tambahkan di buku petunjuk, itu ada satu golongan lagi yang bisa, namanya tuh anti epilepsi. Jadi prinsip apa tuh? Jadi izin menambahkan juga ya, di obat-obatan jiwa ini ada beberapa hal yang cukup rumit gitu loh. Jadi maksudnya adalah obat-obatan jiwa itu kadang dia kerjanya tuh nggak cuma buat satu penyakit, atau kadang dia disebut sebagai satu istilah gitu loh. Dia bisa punya 2 istilah. Misalkan obat apa itu antipsikotik, ternyata tuh dia nggak cuma buat nangani masalah skizofrenia atau orang-orang yang punya gejala psikotik, yaitu gangguan halusinasi, terus punya waham. Nanti istilah-istilah waham, halusinasi akan kalian pelajari di modul masalah jiwa. Tapi ternyata obat-obatan antipsikotik ini juga cocok untuk menangani masalah dari gangguan mood, yaitu ada di bipolar. Ini ya. Terus habis itu nanti ada satu golongan obat lagi yang belum saya cantumkan di sini, dan itu ternyata adalah obat-obatan golongan anti epilepsi. Contohnya apa? Contohnya anti epilepsi itu diazepam, tapi yang dia emang benar-benar berguna buat apa itu? Buat kasus di bipolar ini, dia tuh contohnya asam valproat sama karbamazepin. Oke ya, saya kasih pendahuluan itu karena nanti mungkin kalian akan bingung, kok obatnya katanya antipsikotik. Antipsikotik itu buat penyakit apa tuh yang punya gangguan psikotik kayak apa itu waham ini loh, kok tiba-tiba ada di bipolar, padahal bipolar kan gangguannya di
mood. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Terus ini obat-obatannya kayaknya tadi golongan hipnotik sedatif deh, yang belakangnya am, contohnya diazepam. Loh kok dia tiba-tiba ada di golongan di penggolongan obat anti epilepsi atau anti kejang. Ternyata itu obat itu kadang ya, dia itu ada beberapa yang punya dual fungsi gitu loh. Fungsinya tuh bisa lebih dari satu. Itu ya pendahuluannya ya. Terus tadi mungkin saya ulangi lagi ya kalau masih jelimet ya. Yang buat tata laksana bipolar itu ada 3 golongan. Yang pertama sebenarnya tuh first line-nya tuh mood stabilizer, yaitu lithium. Nanti fokus saya lebih menjelaskan ke lithium. Terus yang kedua ada golongan dari antipsikotik. Antipsikotik yang saya jelaskan di sini tuh adalah yang tipikal. Mungkin saya akan nyinggung dikit penjelasan dari Mbak Elfrida. Terus yang terakhir tuh ada dari golongan obat-obatan anti epilepsi. Nanti lebih jelasnya insya Allah ada di buku petunjuk praktikum, sama nanti saya bantu share untuk beberapa sumbernya di nanti buat praktikum ya. Oke. Ya. Jadi kalau buat yang ini bisa dicatat ya adik-adik, seperti kakak sebelumnya, mohon maaf saya belum sempat untuk menambahkan perubahannya di PPT. Jadi kalau yang buat golongan antipsikotik nanti saya cantumkan di sini contoh-contoh obatnya apa. Tapi kalau yang buat golongan anti epilepsi itu tuh contohnya ada asam valproat sama karbamazepin. Ini kalau lagi-lagi emang dirasa masih membingungkan penjelasan saya, nanti bisa dilihat di Kulpak. Kalau nggak salah nanti diterangkan lagi di modul masalah jiwa ya. Prinsipnya first line-nya dari tata laksana bipolar itu, atau obat yang pertama kali dikasih buat bipolar itu 1 lithium, 2 baru nanti kombinasi. Entah dia nanti dikasih antipsikotik tipikal ataupun golongan tadi anti epilepsi. Contohnya asam valproat sama karbamazepin. Nanti juga selanjutnya ada penjelasan obat-obatan bipolar dari golongan antipsikotik yang atipikal. Jadi nanti penjelasannya balik lagi ke penjelasannya Mas Deva tadi. Itu ya, bisa dipahami. Saya izin lanjut biar nggak terlalu lama. Oke, nah tipikal. Ini tadi sudah dijelasin ya. Tipikal itu prinsipnya apa? Dia itu lebih menghambat ke reseptor dopamin. Itu ya perlu diingat banget. Jadi biar bisa bedain itu terserah kalian mau hafalin yang mana, tapi pokoknya yang tipikal atau yang generasi lama itu dia pasti menghambat di dopamin. Jadi ada namanya efek samping ekstrapiramidal. Ekstrapiramidal itu dia tuh bagian saraf yang fungsinya tuh mengontrol gerakan. Jadi kalian itu kayak gini, saya ngomong kayak gini, senyum kayak gini, bahkan menggerakkan tangan kayak gini tuh gerakannya tuh terkontrol gitu loh. Beda nanti kasusnya sama orang-orang yang ngalami sindrom ekstrapiramidal. Contohnya tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Elfrida ya. Kayak ini tambahan info aja. Biasanya tuh kalau pembagiannya itu seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ya, pembagiannya tuh ada derivat fenotiazin sama tipikal lainnya. Kalau yang fenotiazin itu tuh belakangnya tuh pasti zin gitu. Kalau alifatik yang pokoknya obat yang paling sering dipakai karena dia murah biasanya chlorpromazin, terus ini. Ini info yang kayak ya biasa gitulah. Nanti bisa dibaca di buku farmakologi FKUI maupun Katsum. Oke, kalau yang tipikal lainnya ada haloperidol sama loxapin. Haloperidol itu benar-benar di-highlight terutama tadi sama kakak-kakaknya. Kenapa? Karena dia yang paling sering nimbulin gejala ekstrapiramidal berat. Jadi itu kayak pasien awalnya tuh keluhannya ya cuma tadi masalah gangguan psikotik atau masalah bipolar kayak gini. Tahu-tahu tuh dia malah yang awalnya datang ke poli jiwa karena masalah jiwanya tadi, tiba-tiba dia malah datang ke poli saraf. Karena keluhannya apa? Tahu-tahu tadi kok gerakannya nggak terkontrol, kok tahu-tahu dia malah ngedip-ngedip mata sendiri. Nah, itu biasanya yang sering terjadi di klinis. Terus habis itu buat farmakodinamik, sekali lagi ini fungsinya kayak obatnya tuh nanti bakalan ngeblok di mana sih atau kerjanya di mana sih. Jadi ini fungsinya tuh farmakodinamiknya tuh macam-macam. Kalau kalau dia di saraf otonom, ingat saraf otonom tuh ada 2, simpatis sama parasimpatis. Kalau dia menghambatnya di simpatis, dia itu paling sering hambatnya tuh di reseptor alfa adrenergic. Ingat ya, simpatis yang dia tuh aktif banget. Nah, itu dia nimbulin apa efek sampingnya? Dia itu hipotensi ortostatik kayak yang sudah dijelasin sama Mas Arda tadi. Kalau misalkan pasiennya tiba-tiba berdiri tuh tahu-tahu pusing gitu. Terus habis itu ada impotensi sama kegagalan ejakulasi. Jadi pasiennya tuh nggak bisa ejakulasi pas berhubungan seksual. Oke?
Oke, terus habis itu buat kalau dia di neurotransmitter lain apa sih yang bakalan terjadi kalau misalkan dia dihambat? Nah, kalau misalkan dia dihambat nanti nimbulin sindrom Parkinson tadi. Intinya ya kurang lebih sama sih kayak sindrom ekstrapiramidal tadi. Ini kalau yang di sistem saraf pusat. Tapi kalau misalkan dia ngeblok yang muskarinik itu tadi yang parasimpatis. Parasimpatis itu sifatnya tuh dia relaksasi gitu loh. Dia yang harusnya kayak ngeluarin kelenjar-kelenjar, kayak misalkan kita bisa berkeringat, bisa berkemih, terus bisa defekasi, itu malah kita akhirnya gangguan. Terus kalau misalkan dia udah kelebihan sampai yang periode udah terlalu lama gitu atau obatnya udah terlalu banyak, akhirnya pasiennya jadi linglung. Kalau mengganggu di hormonal, dopamin terutama dari reseptor dopamin ya. Jadi dopamin itu tuh dia tuh neurotransmitter yang punya fungsi pada hormon prolaktin. Maksudnya gimana? Prolaktin itu kan dia fungsinya buat pengeluaran kelenjar air susu nih. Kalau misalkan nggak ada dopaminnya, dopamin tuh fungsinya tuh buat menghambat gitu loh. Jadi kalau misalkan nggak ada yang menghambat dari si hormon prolaktin alias si neurotransmitter dopaminnya ini dihambat, akhirnya kan sekresi dari kelenjar air susunya tuh banyak, makanya bisa timbul efek samping seperti ini. Terus habis itu tadi dia ada penambahan berat badan seperti yang disinggung oleh kakak sebelumnya. Kalau sekiranya penjelasan saya membingungkan mungkin bisa disinggung di chat ya atau nanti ditanyain ya. Saya izin lanjut dulu. Terus farmakokinetik intinya tuh dia tadi sudah dijelasin juga ya. CPC itu tuh chlorpamazine. Terus habis itu udah ekspresinya lewat urin. Oh ya, ini nice to know aja ya. Kalau misalkan ada obat-obatan dia ekspresinya lewat urin, kita harus ngecek dia tuh ada gangguan urin apa enggak. Soalnya gangguan ginjal apa enggak. Soalnya kalau misalkan ada gangguan ginjal, nanti obatnya tuh nggak bisa dibuang gitu loh. Karena ingat obat itu walaupun dia bisa bermanfaat, dia kan punya efek samping. Ataupun kalau misalkan konsumsi obatnya terlalu banyak, malah bikin ginjalnya tuh rusak. Prinsipnya kayak gitu. Lanjut, mood stabilizer. Mood stabilizer tuh obat yang buat mengatur suasana hati gitu loh, kayak yang tadi saya sampaikan. Jadi kadang tuh moodnya tuh naik, tahu-tahu dia depresi kalau naik itu dia bahagia banget gitu loh. Saking bahagianya dia pakaiannya ikut warna-warni, tahu-tahu dia tuh ada di fase periode 2 minggu ke depannya lagi, tahu-tahu dia kayak jadi orang yang depresi. Jadi si obat mood stabilizer tuh fungsinya tuh kayak dia menstabilkan moodnya gitu loh. Jadi pasiennya tuh nggak terlalu berlebihan sedihnya atau nggak terlalu bahagia gitu. Jadi kayak biar pasiennya tuh bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Karena bayangin aja kalau kalian di posisi yang terlalu depresi, kalian mana mau beraktivitas. Karena tadi ingat ada yang disinggung sama Kak Tifa, yaitu anhedonia.